Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali lagi pagi hari ini kita akan menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Saya yakin, saya percaya 1 minggu sudah kita lewati, itu semua berkat tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi yang ada. Untuk itu
Haleluya. Haleluya. Inilah pujian dan syukur kami yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Karena kasih-Mu begitu besar Tuhan yang kami rasakan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh menyembah Tuhan. Kami masih boleh menikmati hadirat Tuhan. Untuk itu Tuhan kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu atas pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami rindu untuk memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Biarlah kuasa urapan-Mu tercurah di tengah-tengah kami Tuhan. Sehingga kami dapat merasakan kehadiran Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami berdoa untuk ibadah ini. Biarlah Engkau yang ambil alih semuanya Bapa. Terlebih khusus buat hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian. Pemimpin pujian, singers, pemain musik Tuhan. Bahkan multimedia yang ada. Biarlah Engkau yang mengurapi mereka, pakai mereka Tuhan. Sehingga setiap talenta yang telah Engkau percayakan dalam setiap kehidupan mereka Tuhan, mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Bahkan kami Tuhan semua yang rindu untuk memuji dan membesarkan akan nama Tuhan, berkati kami Tuhan, biar ada sukacita damai sejahtera yang kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan dengan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita masih akan menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Siapkan hatimu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Kita mau tinggikan Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Yesus. Oh
kembali Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Saya akan undang kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Masuk gerbang ya bersyukur. Haleluya. Masuk gerbang yang bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian jumlah sangkakan, musik tarian, semua makhluk di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, haleluya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, amin, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian jumlah sangkakala, musik dan tarian, haleluya, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, amin, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, haleluya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, haleluya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan engkau baik, haleluya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, Engkau baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Saya jumpa kita semua bangkit berdiri. Kita akan pujian. Bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Serukan nama Yesus, maju nyatakan
kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk menerima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Bila kau rasa gelisah di hatimu. Haleluya. Yesus Tuhan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hidupmu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah meninggalkanmu. Yesus selalu pedulikan kamu. Segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kau rasa gelisah di hatimu, ada seorang nolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hidupmu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah meninggalkanmu. Yesus selalu pedulikan kamu. Sedang kita berbangkit berdiri, berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa.
memanggil Dengar seruan namanya, doa kami Tuhan. berdoa Dia akan segera menghampiri Yesus. dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, haleluya, 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 haleluya Tuhan, haleluya. Kami yakin Engkau mendengar setiap seruan doa kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang punya kekuatan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami yakin, kami percaya setiap seruan doa kami Engkau mendengarkan segala sesuatunya dari hati kami Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, biar Engkau yang memberkati kami pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mengetahui semuanya Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi cita-cita harapan kami yakin, kami percaya Engkau mendengarkan semuanya, setiap seruan doa kami. Haleluya. Bapa yang ada di dalam surga, saat pagi hari ini kami yakin, kami percaya Engkau hadir Tuhan. Engkau memberkati kami baik di tempat ini maupun umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Tiba saatnya Tuhan, kami mau menerima berkat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang pakai hamba-Mu Tuhan dengan luar biasa, dengan heran untuk menyampaikan isi hati-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati tim pelayan altar yang sudah melayani-Mu pagi hari ini Tuhan. Biar terus Tuhan pakai semakin hari semakin heran, nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan yang Haleluya. diagungkan. Ambil semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, ini hati kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Seminggu sudah berlalu, dan kalau kita masih ada sebagaimana kita ada, kita tahu bahwa ini karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Tentu kita semua merasakan bahwa kita dibombardir dengan begitu banyak berita yang mengejutkan, menakutkan, dan menimbulkan kekhawatiran. Tetapi terima kasih kepada Tuhan, lewat pujian penghantar firman kembali kita diingatkan bahwa kita punya Yesus yang mempedulikan, yang memperhatikan, dan mau mendengar setiap seru, doa, dan pinta kita kepadanya. Puji Tuhan, saudara, dan melalui firman Tuhan yang selalu kita dengar, kita terima, khususnya melalui mimbar di tempat ini, dalam pelajaran tentang kehidupan bangsa Israel dalam sejarah kelepasan mereka dari tanah Mesir, kita bisa belajar banyak hal, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini dengan tetap percaya walaupun di tengah pergumulan yang berat. Tentu saudara masih ingat bagaimana
Stefanus dalam khotbah pembelaannya, dia menyebut bahwa gereja Tuhan di perjanjian lama itulah rombongan dari bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun. Dikatakan jamaah, ya. Di terjemahan lain dikatakan congregation. Ya, di terjemahan lain dikatakan church in wilderness. Gereja di padang gurun. Ini menjadi satu gambaran bagi kita bahwa itulah kehidupan orang percaya yang digambarkan dalam sejarah bangsa Israel. Puji Tuhan saudara, mari kita akan membuka Alkitab kita. Saya coba menarik pembelajaran kita beberapa waktu ini dengan sebuah pemahaman tentang penyertaan Tuhan bagi kita di dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Dengan kembali kita coba melihat saudara dalam 1 Korintus pada pasal yang ke-10, karena kita sedang membahas tentang perjalanan bangsa Israel di padang gurun, dan saya coba untuk mengakhirinya pada kesempatan firman Tuhan pagi hari ini. Lalu kita akan tarik ini dalam korelasinya dengan kehidupan kita sebagai orang percaya di akhir zaman. Mari kita akan membuka 1 Korintus pada pasal yang ke-10. Kita akan belajar dari kehidupan bangsa Israel dalam sejarah, yaitu di ayat yang ke-6. Kalau kita membaca, saudara, di situ dikatakan demikian: semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Kalau kita mengacu kepada kalimat semuanya ini telah terjadi sebagai contoh, maka kita akan melihat, saudara, itulah yang dicatat di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Kemudian dilanjutkan dengan berbagai dosa dan kesalahan, pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Israel kepada Allah ketika mereka ada di padang gurun, yaitu di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Lalu kalau kita melihat di ayat yang ke-11, di sini kita akan melihat bagaimana kembali diulangi semuanya ini telah menimpa mereka, maksudnya bangsa Israel dalam sejarah, sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu. Saudara perhatikan di sini ada sebuah tautan yang mengkaitkan peristiwa di zaman purba, yaitu ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, lalu dihubungkan dengan kehidupan kita, orang percaya, bukan hanya di abad pertama ketika gereja purba berdiri, tetapi ditarik bahkan sampai kepada zaman akhir, yaitu pada kalimat di mana zaman akhir telah tiba. Jadi kita melihat, saudara, ada sebuah rentang waktu yang sangat panjang yang oleh Allah dipakai sebagai sebuah sarana untuk pembelajaran. Baik itu bagi bangsa Israel dalam sejarah di zaman purba, kemudian di gereja mula-mula yang diwakili oleh jemaat yang ada di kota Korintus dan sekitarnya, lalu kemudian ditarik kepada saudara dan saya yang hidup di zaman akhir, yaitu di mana kita berada pada saat ini. Ada sebuah contoh, itulah yang dimaksudkan oleh Paulus ketika dia membawa jemaat,
yang ada di kota Korintus khususnya untuk mengingat kembali apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu dalam sejarah bangsa Israel. Ada sebuah contoh. Kita telah pelajari, saudara, ada sebuah tupos. Dalam bentuk jamaknya tupoi, yang diartikan suatu bekas. Ya, jejak atau tanda yang ditinggalkan akibat pukulan palu. Tentu kita tahu, saudara, apabila sebuah palu diayunkan dan menghantam benda, sesuatu, ya saudara, maka itu akan menimbulkan bekas, ya, menimbulkan sebuah jejak atau tanda bahwa ada sebuah pukulan yang pernah dilepaskan, dikenakan pada objek tersebut, dan itu menjadi sebuah penanda. Itulah contoh, itulah tupos, itulah tupoi. Saudara, tentunya kalau benda tersebut bisa bereaksi, maka benda tersebut mungkin akan berteriak, akan menyatakan sesuatu akibat hantaman palu tersebut. Tentu itu akan menyakitkan, tentu itu akan menimbulkan luka. Nah, Paulus mengingatkan ada sebuah contoh, ada sebuah rasa sakit yang terjadi dahulu. Dan itu menjadi peringatan bagi kita agar jangan sampai, menurut ayat yang ke-11, bagi kita yang hidup di akhir zaman itu mengalami luka akibat pukulan yang terpaksa Tuhan berikan untuk menyatakan anugerah dan kemurahan-Nya. Saudara, dalam surat Korintus pun diingatkan, ingat kemurahan-Nya, ingat kekerasan-Nya. Dan ini menjadi satu pembelajaran bagi kita, saudara. Bahkan saudara, kalau coba kita mengingat kembali apa maksud dari pukulan yang Tuhan berikan sebagai sebuah pendisiplinan yang dijatuhkan seperti oleh seorang ayah kepada anak-anaknya, karena menginginkan ada sesuatu yang berubah ke arah baik. Maka di dalam Ulangan pasal yang ke-8, coba kembali kita mengingat apa yang sebenarnya ada di hati Allah ketika Dia meluaskan kesulitan, penderitaan, aniaya dialami oleh bangsa yang adalah umat pilihannya ini. Di ayat yang kedua Ulangan pasal 8 kita membaca, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Saudara, pemberontakan dan kekerasan hati bangsa Israel itu melukai hati Allah. Dan tentu Allah tidak menyukainya. Tetapi semua tetap ada dalam kontrol dan kendali Allah. Terusnya Musa mengingatkan bahwa walaupun itu triggernya adalah pemberontakan dan kekerasan hati bangsa Israel, tetapi itu dimaksudkan ada dalam kehendak Allah. Saya kembali baca, yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara, coba kita tarik ingatan kita ketika sebagian besar angkatan dari generasi pertama bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, tidak ada yang bisa masuk ke tanah perjanjian kecuali Yosua dan Kaleb. Saudara akan menemukan ada sebuah pernyataan Allah yang menegaskan apa yang membuat Yosua dan Kaleb bisa masuk ke tanah perjanjian. Mungkin kita bisa mengingat, Alkitab menulis karena mereka punya roh, jiwa yang lain. Selain itu saudara, karena mereka dengan setia, mereka dengan gigih mengikut Tuhan dengan sepenuh
hati. Sehingga kita bisa katakan secara negatif bahwa sebagian besar dari bangsa Israel tidak mengikut Tuhan dengan segenap hati. Tidak dengan gigih iring Tuhan. Artinya mereka tidak percaya kepada Tuhan. Dan inilah yang menjadi sebuah ingatan bagi kita. Bahwa kalau Tuhan izinkan kita memasuki sebuah pengalaman yang berat, sulit, bahkan dalam tanda petik, akibat kebodohan, akibat kesalahan dan dosa kita, lalu Allah menyatakan kekerasannya bagi kita, maka kemurahan Allah tetap berlaku. Sebab siapakah kita, saudara? Kita ini hanya debu tanah, abu jua adanya di hadapan Tuhan. Kita ini hanyalah cacing-cacing yang tidak berguna, yang kalau Tuhan tidak menyatakan kemurahannya, selesai kita. Jadi kita melihat bahwa contoh ini dimaksudkan agar kita tidak mengulangi pengalaman yang sama yang telah terjadi dengan dibayar mahal oleh bangsa Israel. Nah, itulah sebabnya saudara, penulis surat Ibrani mengangkat kisah ini dalam Ibrani pasal yang ketiga. Di ayat 7 sampai 11. Kepada orang-orang percaya, penulis surat Ibrani menyodorkan contoh, menyodorkan tupoi atau tupos itu. Supaya kita jangan mengalami luka yang sama akibat pukulan. Di ayat 7 dikatakan demikian. Judul perikop, binasa karena murtad. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati. Saudara bisa mengartikan arti kata sesat ini. Ya. Sesat hati. Orang yang tersesat tujuannya ke timur, tapi karena tersesat jadi ke barat. Tujuannya ke kiri, tapi kemudian ternyata dia ke kanan, sesat. Tidak sampai di tujuan. Saudara, tidak sampai di sasaran. Salah satu arti dari kata dosa, yaitu hamartia, artinya tidak kena sasaran, alias meleset. Dan itulah yang diingatkan katanya, karena mereka selalu sesat hati. Dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga akibatnya aku bersumpah dalam murkaku. Mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Inilah contoh. Saudara, dalam konteks perjanjian lama, kata perhentian dikaitkan dengan dua peristiwa. Yaitu perhentian atau sabat pertama ketika Allah menyelesaikan kerjanya. Menciptakan langit dan bumi, lalu Allah beristirahat. Itulah sabat yang pertama. Ini berbicara tentang bagaimana kita mendapatkan sabat perhentian. Lewat percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Lalu dalam sejarah, sabat yang kedua adalah sabat di mana dalam sejarah bangsa Israel mereka masuk ke tanah perjanjian. Itulah tanah perhentian. Setelah sekian lama mereka berputar-putar, mereka masuk ke tanah perjanjian. Mereka beristirahat, mereka menerima perhentian mereka di sana. Saya mengartikan ini dalam konteks perjanjian baru adalah bagaimana kita mendapatkan janji berkat, kepenuhan
peristirahatan, perhentian di dalam Kristus. Untuk semua janji yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dan saya percaya Tuhan mau itu kita alami di sini, di bumi saat ini. Itulah yang Tuhan maksudkan agar jangan sampai kita melewatkan sabat kita. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan, memberikan perhentian. Efesus 1 ayat 3 jelas mengatakan bahwa dia sudah menganugerahkan segala berkat rohani di sorga bagi kita di dalam Kristus Yesus. Itulah janji kepenuhan, janji sabat, perhentian yang Tuhan berikan bagi jiwa kita. Sehingga di tengah gelora dunia yang bertubi-tubi menghantam kehidupan kita, kita masih bisa menikmati sentosanya Tuhan. Damai di tengah gelombang yang berat. Itulah sesuatu yang mahal harganya di hari-hari ini. Itulah sebabnya saudara, di ayat yang ke-12 saya mengartikannya bahwa ini adalah sebuah peringatan dalam sudut pandang secara negatif. Sementara di ayat yang ke-13 ada peringatan dalam sudut pandang secara positif. Nah, ini pemahaman saya. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-12. Setelah ada contoh di ayat 7 sampai dengan 11, kita diingatkan, yaitu waspadalah. Mengingat ada contoh, mengingat ada sebuah peristiwa yang telah terjadi yang harus dibayar mahal oleh bangsa Israel, kita diingatkan, waspadalah. Hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat. Saudara perhatikan, di dalam contoh bangsa Israel dikategorikan sesat hatinya. Kita diingatkan supaya jangan sampai kita punya hati yang jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Jadi ada sebuah sudut pandang yang peringatan dari sudut pandang negatif gitu ya saudara, tentang sikap hati yang jahat, yaitu hati yang tidak percaya. Saya membaca dalam versi Alkitab Amplified Bible saudara, dan saya coba terjemahkan secara bebas. Kira-kira demikian saudara ayat yang ke-12 ini. Oleh karena itu waspadalah saudara-saudara. Jagalah jangan sampai ada di antara kamu yang jahat. Hati yang tidak percaya. Nah, untuk hati yang tidak percaya ini diberikan penekanan. Yaitu yang menolak untuk terikat, percaya, dan mengandalkannya, huruf besar. Jadi maksudnya saudara, hati yang tidak percaya di sini adalah hati yang menolak untuk terikat, untuk percaya, dan untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, bukankah itu yang terjadi kepada bangsa Israel? Ketika mereka memilih jalannya sendiri. Saudara ingat, bahkan ketika Musa 40 hari di atas gunung Sinai saja, bangsa Israel sudah memilih Allahnya sendiri dengan meminta Harun membuat patung anak lembu dari emas. Tentu saudara ingat ketika mereka ada di perbatasan Kades Barnea. Mereka sendiri bersepakat untuk mengirim pengintai. Lalu setelah itu begitu mendengar informasi yang dibawa setelah 40 hari mereka kembali dari pengintaian, mereka meminta untuk memilih pemimpin yang lain untuk memimpin mereka kembali ke tanah Mesir. Jadi saudara, inilah hati yang tidak percaya, yaitu yang menolak untuk terikat, menolak untuk percaya, dan menolak untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, hati-hati.
Rombongan bangsa Israel di padang gurun, itu tadi saya katakan disebut oleh Stefanus sebagai jemaah Tuhan di padang gurun. The church in wilderness, gereja di padang gurun. Kita gereja Tuhan di akhir zaman, di tengah-tengah padang gurun dunia yang berbahaya ini. Jangan sampai memiliki hati yang tidak percaya. Lalu saya lanjutkan saudara. Hati yang tidak percaya, yang menolak untuk terikat, percaya dan mengandalkannya, menuntun kamu untuk berpaling dan meninggalkan atau menjauh dari Allah yang hidup. Artinya saudara, kita diingatkan jangan sampai kita punya hati yang jahat, hati yang tidak percaya, yang kemudian menuntun kita berpaling, meninggalkan, menjauh dari Allah yang hidup. Ini peringatan. Kalau saya tadi kan dalam konteks negatifnya, begitu ya saudara. Lalu kemudian di ayat yang ke-13, di sini ada peringatan dalam konteks berlawanan secara positifnya. Saya baca ayat yang ke-13, tetapi. Kalau di ayat 12, waspadalah. Tetapi di ayat 13, nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Di ayat 12 kita diingatkan supaya waspada, jangan punya hati yang jahat dan hati yang tidak percaya. Sehingga itu bisa menuntun kita berpaling, meninggalkan dan menjauh dari Allah yang hidup. Nah, tetap sekarang kita dinasehati untuk saling menasehati. Nah, di dalam Amplified Bible dikatakan demikian. Tetapi sebaliknya, saling memperingatkan. Diartikan menegur, mendesak, dan mendorong. Ini peringatan secara positif. Saling memperingatkan. Jadi arti kata menasehati ini artinya menegur, mendesak, dan mendorong. Satu sama lain setiap hari. Jadi bukan sekali-kali, tetapi setiap hari. Selama itu disebut hari ini. Bahwa tidak ada di antara kamu yang dapat dikeraskan. Jadi tujuan dari nasihat itu supaya kita tidak dapat dikeraskan. Kita diingatkan supaya jangan memiliki hati yang keras. Hati yang tegar. Apa maksudnya saudara? Supaya kita tidak dapat dikeraskan, yaitu menjadi pemberontak yang tak dapat digoyahkan lagi. Saudara, ada iman yang teguh, yang tidak tergoyahkan. Tapi ada juga sikap hati yang memberontak. Saya teringat kepada Firaun. Diingatkan mengeraskan hati, diingatkan mengeraskan hati. Sampai pada akhirnya Tuhan keraskan hatinya. Itu sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Makanya ketika masih bisa disebut hari ini, ayo saling mendorong, saling menasehati, saling menegur, mendesak untuk supaya menjaga hati agar tidak dikeraskan. Tadi saya katakan hati yang keras dimaksudkan menjadi pemberontak yang tak dapat digoyahkan lagi. Saudara, kalau ketika kita berbincang dengan seseorang, lalu orang tersebut mengatakannya demikian, pokoknya. Nah itu saudara, kalau orang sudah pakai pokoknya, artinya udah ya terserah kamu mau ngomong apa. Pokoknya saya sih begini. Nah itu sudah susah gitu loh saudara. Nah jangan sampai kita menjadi keras. Keras oleh apa ini saudara? Dikeraskan oleh apa? Oleh tipu daya. Nah, tipu daya di sini diberikan penjelasan
oleh penipuan, oleh siasat, oleh tipu daya yang mungkin dimainkan oleh pesona delusi. Maksudnya apa saudara pesona delusi? Pesona delusi ini adalah pikiran atau pandangan yang tidak berdasar, tidak rasional. Jadi kita perlu berhati-hati dengan cara berpikir atau paradigma kita. Ingat saudara bahwa dalam 2 Korintus kita diingatkan bahwa peperangan kita ini bukan menghadapi darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Dan di Korintus dikatakan bahwa kita melawan siasat, melawan strategi. Makanya kenapa dikatakan kami menawan pikiran kami kepada Kristus. Sebab pikiran ini saudara bisa ditipu oleh pesona delusi. Delusi tadi saya katakan pikiran atau pandangan yang tidak berdasar, tidak rasional. Kenapa demikian saudara? Saya coba tarik kembali ingatan kita. Alkitab memberikan penegasan bahwa mereka sudah melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, tapi tetap tidak percaya. Nah itu hati-hati saudara. Banyaknya mujizat, pertolongan, tanda heran yang saudara dan saya alami enggak menjamin iman kita, hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Sebab pikiran kita bisa dimainkan, ditipu oleh delusi tadi. Pikiran-pikiran yang tidak berdasar, yang tidak rasional. Yang memang iblis masukkan. Dikatakan pikiran, pandangan yang tak berdasar atau tak rasional. Yang diberikan oleh dosa itu kepadanya. Jadi dosa itulah yang bekerja di pikiran orang tersebut. Sehingga dia bisa ditipu oleh pesona dari dosa itu sendiri. Jadi kita diingatkan saudara. Untuk berhati-hati, saling menasihati, saling menegur, saling mengingatkan. Nah, lalu kemudian saudara di ayat yang ke-14 penulis surat Ibrani memberikan cara untuk kita bisa menjaga hati dan pikiran kita supaya kita bisa tidak mengalami seperti yang dialami oleh bangsa Israel dalam sejarah. Di ayat 14 di sini diingatkan karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Amplified Bible menjelaskan demikian. Karena kita telah bersekutu dengan Kristus, yaitu Mesias. Karena kita telah bersekutu dengan Kristus, yaitu Mesias. Kita tahu saudara Mesias artinya yang diurapi. Dalam konteks Tritunggal Allah, maka ini berbicara tentang pribadi Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Lalu, dan berbagi dengan semua yang Dia miliki untuk kita. Saudara ingat Efesus 1 ayat yang ketiga bahwa di dalam Kristus Allah sudah menganugerahkan segala harta rohani bagi kita. Saudara saya ketika membaca ayat ini berbagi dengan semua yang Dia miliki untuk kita. Saudara bayangkan, Yesus memiliki segala-galanya di dalam sorga. Dan Dia mau sharing dengan kita. Bayangkan saudara. Sebagai hamba Tuhan, kita diajar untuk hidup sederhana. Tetapi Tuhan izinkan untuk kita punya karunia menikmati. Banyak hamba Tuhan GPDI, ya mungkin sebagian besar saudara ya, tidak memiliki, tapi
bisa menikmati. Makanya Pantai Kosta itu pas. Pas perlu, pas ada. Pas pengen, pas bisa, gitu loh saudara. Jadi saya tidak pernah berusaha untuk memiliki. Yang penting kasih karunia-Nya cukup bagiku. Pas pengen ada. Gitu aja saudara. Karunia untuk menikmati. Kenapa saudara? Berbagi dengan semua yang Dia miliki untuk kita. Bayangkan saudara. Kalau saya kaitkan dengan apa yang Yesus ajarkan ketika Dia berdoa. Ya, kalau kamu berdoa katanya, katakan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Lalu saudara, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Sebanyak saudara bisa membayangkan, menginventarisir apa yang Tuhan inginkan di sorga, seperti itulah bisa jadi di bumi ini. Kenapa saudara? Orang Yesusnya udah share kok sama kita. Ya. Kurang apa saudara? Paling kurang iman dan kurang bersyukur. Berikutnya. Itu yang pertama saudara. Kita diingatkan bagaimana supaya kita tetap bersekutu dengan Kristus. Dan kita tahu bahwa kita menerima apa yang Kristus miliki bagi kita. Lalu dikatakan demikian, jika saja kita memegang keyakinan pertama kita yang baru lahir. Keyakinan pertama kita yang baru lahir. Saudara, ini berbicara tentang bahwa kita dilahirkan bukan dari benih yang fana, tapi oleh benih yang hidup, yaitu firman Allah yang hidup dan berkuasa. Saya tarik Ibrani 11 ayat 3. Bahwa apa yang terlihat itu terjadi dari apa yang tidak terlihat. Bumi ini diciptakan oleh firman Tuhan. Sehingga dari yang tidak ada menjadi ada. Dan inilah yang Tuhan taruh di dalam hidup kita ketika kita lahir baru. Firman Allah yang hidup dan berkuasa. Lanjutkan, dan harapan asli atau sejati yang pasti. Yang teguh dan tidak tergoyahkan sampai akhir. Berkaitan dengan sampai akhir, kita memiliki keyakinan. Karena Dia sendiri yang berkata, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Puji Tuhan. Saudara, seperti bangsa Israel menghadapi ngerinya padang gurun. Demikian juga banyak di antara kita harus menjalani kehidupan yang mengerikan hari-hari ini. Tapi percayalah, saudara, ada janji bahwa kita sudah bersekutu dengan Kristus, disatukan. Kita juga sudah menerima segala berkat yang kita perlukan karena Yesus sendiri sudah sharing itu kepada kita. Asalkan kita memegang keyakinan pertama kita. Saat kita menjadi percaya, yaitu benih firman Allah itu tetap ada di dalam kita. Bukankah Yesus sendiri berkata, kalau aku di dalam kamu dan kalau firmanku ada di dalam kamu dan kamu di dalam aku, minta apa saja, Bapa akan berikan kepada. Puji Tuhan, kiranya Tuhan tolong kita untuk melewati hari-hari yang penuh dengan pergumulan dengan tetap keyakinan bahwa Tuhan pasti akan tolong. Puji Tuhan, silakan pemain musik ada pada instrumennya. Kita akan merespon firman Tuhan. Bimbinglah aku, ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Bimbinglah aku, ya Tuhan,
di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Kita ulangi kembali dari awal. Bimbing aku Tuhan, bimbinglah aku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita semua mengalami keadaan-keadaan yang sulit dan berat pada hari-hari ini. Dan mungkin itu akan mendorong kita untuk memilih jalan kita sendiri, mengusahakannya dengan kepintaran, dengan pengalaman, dengan kekuatan kita sendiri. Dan seringkali itu hanya menambah kekecewaan dan kesedihan kita saja, karena ternyata kita tidak memiliki daya dan upaya apapun. Itulah sebabnya firman Allah datang kepada kita. Ada contoh yang sudah diberikan. Dan biarlah ini bisa menjadi sebuah peringatan bagi kita. Menjaga hati agar tidak dikeraskan. Menolak pimpinan Tuhan, menolak penyertaan Tuhan. Tapi biarlah kita mengizinkan Roh Kudus-Nya, mempersilahkan Roh Kudus-Nya berkarya dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu akan menghidupkan setiap kebenaran yang telah kita terima sejak kita menjadi percaya. Pegang itu, supaya kita bisa berjalan sesuai dengan penyertaan dan pimpinan Tuhan. Kita akan kembali nyanyikan pujian ini. Bimbinglah aku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Sekali lagi, bimbinglah aku. Ini doa kami Tuhan. Bimbinglah aku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku.
Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus, tanpa Yesus di sisiku, amin, haleluya. Tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah datang kepada kami pagi ini, Tuhan. Terima kasih. Kami diingatkan untuk sebuah pengalaman yang telah terjadi dalam sejarah kehidupan bangsa Israel. Mereka harus membayar mahal karena ketidaktaatan, karena kekerasan hati mereka dan pemberontakan mereka. Dan kami mau belajar dari pengalaman ini supaya hal itu tidak menimpa kehidupan kami yang ada di akhir zaman ini. Biarlah kami tetap menjaga hati kami, tetap percaya kepada Tuhan, tetap memegang setiap janji Tuhan, mengingat semua kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami. Walaupun mungkin berat, sulit keadaan yang kami hadapi, tapi kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Kami tidak mau mengambil jalan sendiri. Kami tidak mau dengan kekuatan, kemampuan sendiri yang sangat-sangat terbatas. Tapi kami mau mengandalkan Tuhan. Kami mau mengikatkan diri kami dengan Tuhan. Dan kami mau mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang akan memimpin iman kami dari sempurna sampai kepada sempurna. Engkau yang akan memimpin kami dari kemenangan sampai kepada kemenangan. Sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua. Terima kasih. Tuhan mengerti pergumulan kami. Tuhan tahu apa yang sedang kami hadapi. Juga buat umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Tiap pribadi, tiap keluarga, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada pergumulan dalam pribadi, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masa depan mereka. Mari Tuhan tolong, nyatakan kemurahan-Mu Tuhan. Bimbinglah kami tiap-tiap hari untuk tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Berkatilah setiap kami yang sudah beribadah kepada Tuhan. Dengan segala berkat yang terbaik yang memang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dan kami menyerahkan hidup kami untuk sepanjang minggu yang berjalan. Tuhan memimpin. Tuhan menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran dan kuasa hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Pada akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita dengan percaya menerima segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kebaikan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai saudara sekalian mulai pagi ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya katakan bersama, amin. Puji Tuhan, saudara, silahkan duduk. Disampaikan sebagai pengumuman, hari Rabu kita akan mengadakan KTB online 7:30 dan penyelenggaranya adalah area Ciledug dan sekitarnya.
Kemudian hari Jumat kita Beatstone secara online jam 7:30. Kemudian hari Sabtu ibadah pemuda remaja jam 5. Jam 5 tentu juga secara online. Kemudian hari Minggu, saudara, kembali kita akan beribadah secara online dalam kebaktian umum jam 8 pagi, kemudian dilanjutkan sekolah minggu jam 10. Lalu selepas ibadah ini tentu ada ibadah sekolah minggu secara online. Demikian saudara disampaikan sebagai pengumuman. Terima kasih buat perhatian saudara dan kebersamaannya dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati.